Bab 66 Perubahan di dalam tubuhnya. Kesadaran Mu Chen melayang-layang tanpa tujuan di dalam kegelapan. Bahkan tidak ada sedikit pun cahaya di tempat ini. Dia bahkan tidak menyadari waktu saat dia melayang-layang dalam keadaan koma. Meskipun ia tidak tahu berapa lama ia melayang-layang, sebuah fluktuasi aneh terpancar dari dalam kegelapan. Api hitam yang aneh menyembur keluar di tengah kegelapan, dan memadat dengan sendirinya. Saat api hitam memadat, api itu benar-benar berubah menjadi seekor burung hitam raksasa, yang mengeluarkan teriakan ke arah langit kemudian, sepertinya ia menyadari kesadaran Mu Chen yang melayang. Dengan teriakan tajam, itu berubah menjadi segaris api hitam dan menyerbu kesadarannya saat melotot dengan ganas. Ah! Mu Chen mengeluarkan teriakan dari mulutnya dan tubuhnya duduk seperti refleks yang terkondisi, dahinya dipenuhi keringat dingin sementara matanya bergetar. Mu kecil sudah bangun. Tuan kecil sudah bangun. Tepat ketika Mu Chen bingung dengan adegan tadi, suara-suara gembira terdengar dari sekitarnya. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dengan linglung dan menyadari bahwa dia berada di atas tandu. Zhou Ye, Duan Wei, dan yang lainnya semua menatapnya dengan ekspresi bahagia di dekatnya. Apakah dia sudah bangun? Suara Mu Feng yang familiar terdengar terkejut kemudian, dia buru-buru berjalan mendekat dan menghela nafas lega saat melihat Mu Chen selamat dan sehat. Ayah, tentang apa ini semua? Mu Chen mengusap kepalanya dan bertanya. Kamu terpengaruh oleh dampak api yang disebabkan oleh penghancuran diri 9 Neteh Bird dan kamu dalam keadaan koma sampai sekarang. Untungnya, sepertinya itu bukan masalah besar. Mu Feng menjelaskan. Jika terjadi sesuatu pada Mu Chen, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya. Mu Chen tertegun saat mendengar ini. Dia samar-samar ingat bahwa api hitam menyerbu ke arahnya sebelum dia pingsan. Bagaimana dengan 9 Neteh Bird? Apakah itu mati? Mu Chen menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Ya, Mu Feng mengangguk dengan sedikit penyesalan. Melalui penghancuran diri, tidak ada yang tertinggal dari 9 Neteh Bird. Mereka tidak mendapatkan panen apapun kali ini. Namun, setidaknya wilayah Liu juga kembali dengan tangan kosong. Dengan demikian, ini sudah bisa dianggap sebagai keberhasilan bagi wilayah Mu karena tujuan lain dari perjalanan ini adalah untuk menghentikan wilayah Liu. Mu Chen juga merasa sedikit kasihan. Itu adalah eksistensi yang berada di peringkat ke-11 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda temui dengan mudah. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat seseorang akan menjadi jika mereka berhasil menelan esensi jiwa binatang spiritualnya. Kami telah melewati rawa hitam yang menakutkan dan saat ini kami sedang menuju kembali ke wilayahmu. Zhou Ye tersenyum saat dia berbicara, itu semua berkat Little Mu untuk perjalanan rawa hitam menakutkan kali ini. Jika tidak, kita tidak akan bisa mengejar wilayah Liu dan melihat pemandangan yang menakutkan itu. Ohoho, ya, ada penerus penguasa wilayah sekarang. Selamat. Duan Wei dan yang lainnya tersenyum saat dia berbicara. Mu kecil benar-benar membuat mereka terkesan selama perjalanan rawa hitam yang menakutkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Mu Feng tidak bisa menahan rasa bangga. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, semua orang harus meningkatkan tingkat kewaspadaan setelah kita kembali dari perjalanan ini. Karena wilayah Liu kembali dengan tangan kosong, mereka pasti akan marah pada wilayah Mu kita. Selain itu, dengan kepribadian mereka, mereka tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Semua orang setuju ketika mereka mendengar ini dan kemudian mereka mempercepat. Meskipun mereka sudah keluar dari rawa hitam menakutkan, mereka masih merasa merinding setelah melihat pemandangan yang mengguncang tadi. Mereka hanya ingin pergi dari tempat itu sejauh mungkin. Sementara Mu Chen duduk di atas tandu, dia segera mengusap kepalanya kemudian, dia berbalik dan menatap rawa hitam menakutkan di kejauhan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki perasaan aneh bahwa 9 Neteh Bird belum mati. 2 hari kemudian, Mu Feng dan yang lainnya kembali ke wilayah Mu. Sekelompok orang yang berdebu itu merasa lega saat mereka mengingat kembali perjalanan berbahaya yang mereka lakukan. Mereka akhirnya berhasil kembali dengan selamat. Mu Feng membubarkan semua orang dan membiarkan mereka beristirahat. Adapun Mu Chen, dia berjalan terlatih-tatih sebentar dan kembali ke kamarnya. Dia segera tidur siang. Jelas terlihat bahwa dia benar-benar kelelahan karena beberapa hari terakhir. Ketika Mu Chen terbangun dari tidur nyenyaknya, hari sudah malam. Dia menatap kosong ke arah malam yang sunyi sebelum meregangkan pinggangnya. Saatnya berlatih. Mu Chen terkekeh dan duduk bersila. Dia memejamkan mata sedikit dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Udara di sekitarnya bergetar di sekelilingnya dan jejak kecil aura spiritual dari dunia tertarik.
Kemudian, akhirnya memasuki tubuh Mu Chen melalui pernapasan Mu Chen. Dia mempertahankan kondisi kultivasi ini selama kurang lebih 1 jam kemudian, tiba-tiba, dia membuka matanya. Di malam yang gelap, mata hitamnya menunjukkan ketakjuban dan sedikit kegembiraan. Hal ini karena ia menyadari bahwa energi spiritual di dalam auranya telah mencapai kondisi yang benar-benar penuh. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah mencapai puncak dari tahap akhir tahap gerakan spiritual. Hal ini juga berarti bahwa ia dapat mengisi daya pada tahap rotasi spiritual. Sebenarnya secepat ini, Mu Chen sangat senang. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 2 minggu lagi. Tidak pernah dia menyangka bahwa perjalanan rawa menakutkan hitam akan memberinya manfaat sebanyak itu. Setelah beberapa saat, Mu Chen secara bertahap menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mengepalkan telapak tangannya saat sebuah kotak letih yang indah muncul di tangannya. Di dalam kotak letih itu terdapat ramuan berbentuk zamrud bulat. Itu adalah ramuan akumulasi yang telah dia terima sebagai hadiah selama pelatihan lapangan spiritual utara. Ramuan ini akan memberikan bantuan besar bagi mereka yang sedang melakukan pengisian pada tahap rotasi spiritual. Dia belum pernah menggunakannya karena dia menunggu saat terbaik untuk menggunakannya. Dan sekarang, sudah waktunya. Mu Chen mengambil ramuan seperti zamrud itu dan mengendus aroma samar yang dipancarkannya. Kepalanya segera jernih dan dia tidak lagi ragu-ragu saat dia melemparkan eliksir akumulasi ke dalam mulutnya. Nom. Akumulasi eliksir segera meleleh dan berubah menjadi energi spiritual yang bergemuruh. Tampaknya mengalir ke seluruh tubuh Mu Chen seperti air bah. Mu Chen dengan cepat menutup matanya saat dia mengedarkan seni pagoda besar. Dia terus menelan energi spiritual yang padat sedikit demi sedikit dan menuangkannya ke dalam auranya. Dengan masuknya energi spiritual dalam jumlah besar, banyak perubahan muncul di auranya. Gumpalan energi spiritual yang seperti nebula perlahan-lahan menyusut. Sementara itu menyusut, Mu Chen dapat merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi lebih murni dan lebih kuat. Dibutuhkan banyak energi spiritual bagi seseorang untuk mengisi daya pada tahap rotasi spiritual. Untungnya, Mu Chen memiliki ramuan akumulasi. Oleh karena itu, dia akan menghilangkan beberapa masalah selama langkah ini. Dia menstabilkan pikirannya dan perlahan-lahan menelan kekuatan medis ramuan itu saat dia mengirim semuanya ke dalam aura seanya. Di dalam aura seanya, gumpalan energi spiritual yang awalnya seukuran telapak tangan telah berubah menjadi sebesar telur ayam, namun, ujung gumpalan tersebut menjadi lebih bulat. Selain itu, energi spiritual berwarna hitam menjadi semakin kabur. Gumpalan energi spiritual itu masih memampatkan dirinya sendiri sementara Mu Chen terus mengirimkan energi spiritual ke dalam auranya. Proses ini berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya kompresi berhenti. Gumpalan energi spiritual sebesar telur ayam itu telah menjadi sebesar telur merpati. Mu Chen dapat merasakan perubahan yang terjadi di dalam auranya dan diam-diam masuk ke dalam pikirannya. Dia melihat sebuah roda cahaya hitam bernada tinggi secara bertahap melayang di atas telur merpati. Roda cahaya energi spiritual itu berkali-kali lebih kecil dari gumpalan sebelumnya, namun, Mu Chen dapat merasakan betapa padatnya energi spiritual di dalamnya. Itu telah jauh melampaui tahap akhir tahap gerakan spiritual. Mu Chen menatap roda cahaya energi spiritual yang kecil dan halus saat sukacita mengalir dari hatinya. Dia akhirnya berhasil menembus tahap gerakan spiritual dan maju ke tahap rotasi spiritual. Hanya dengan ini, dia telah mencapai kondisi penerimaan dasar untuk 5 akademi besar. Meskipun dia tidak merasa terkejut bahwa dia telah mencapai tahap ini, perasaan menjadi lebih kuat sangatlah luar biasa. Mungkin orang-orang dari jalan spiritual telah menyelesaikan langkah terakhir dan memperoleh kekuatan yang jauh melebihi dirinya, tapi lalu bagaimana? Saya, Mu Chen, tidak kalah dengan siapapun di antara Anda di jalan spiritual dan saya bisa melakukan hal yang sama di dunia 1000 dewa. Mu Chen mengerucutkan bibirnya dan rasa bangga dan kegigihan muncul di wajah tampan anak laki-laki. Setelah dia berhasil memadatkan roda spiritual, Mu Chen benar-benar rileks. Tetapi tepat ketika dia akan keluar dari kondisi ini, sebuah teriakan yang familiar terdengar dari dalam pikirannya. Li. Teriakan ini tidak keras, tetapi Mu Chen sepertinya telah disambar petir saat mendengarnya. Seluruh tubuhnya menegang saat suara mendesis terdengar di dalam pikirannya. Boom. Tepat ketika pikiran Mu Chen kehilangan kemampuannya untuk berpikir ketika mendengar teriakan ini, dia menemukan fluktuasi dahsyat yang muncul dari dalam tubuhnya. Kemudian, itu langsung menyerbu pikirannya seolah-olah mencoba melahap kesadarannya. Esensi jiwa menelan pemiliknya. Situasi ini mengejutkan Mu Chen karena tubuhnya langsung menjadi dingin kemudian, kengerian muncul di matanya.
Bab 67 halaman kertas hitam menyegel burung roh. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar membuat pikiran Mu Chen memasuki keadaan kacau dan ngeri. Wajahnya juga menjadi sangat pucat. Esensi jiwa menelan pemiliknya. Sial, dia baru saja maju ke tahap rotasi spiritual dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menelan esensi jiwa makhluk spiritual. Bagaimana hal seperti itu bisa muncul di dalam tubuhnya? Pikiran Mu Chen benar-benar tercengang namun, dia masih agak tenang sehingga dia dengan cepat pulih dari kekacauan. Ini bukan waktunya baginya untuk berpikir mengapa ini terjadi, sebaliknya, dia harus fokus untuk melindungi hidupnya. Esensi jiwa menelan pemiliknya adalah sesuatu yang cukup umum. Beberapa kultivator panggung roh cukup ambisius dan ingin menelan esensi jiwa makhluk spiritual yang kuat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Untuk menelan esensi jiwa spiritual beast, Anda harus terlebih dahulu menghapus kesadaran spiritual beast. Mereka pasti harus menderita perlawanan dari spiritual beast saat mereka melakukan tindakan ini. Beberapa spiritual beast yang lebih ganas bahkan akan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan mencoba menelan pemiliknya. Jika hal ini terjadi, hampir dapat dipastikan bahwa pemiliknya akan mati. Gejolak yang sangat dahsyat menyerang langsung ke pikiran Mu Chen dan berusaha menghapus kesadarannya. Saat menghadapi serangan semacam ini dari dalam tubuhnya, Mu Chen tidak memiliki banyak cara untuk menghadapinya. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan memanipulasi energi spiritual di dalam tubuhnya untuk mengedarkannya melalui meridiannya. Kemudian, dia membuatnya bertabrakan satu sama lain. Dong! Suara rendah dan hening bergema di dalam tubuh Mu Chen. Getaran ini menyebabkan tenggorokannya tiba-tiba terasa manis. Namun, tabrakan energi spiritual juga membentuk fluktuasi energi spiritual. Fluktuasi ini dengan cepat menyebar dan bertabrakan dengan fluktuasi dahsyat yang menyerbu ke arah pikiran Mu Chen. Saat kedua fluktuasi itu bertabrakan satu sama lain, Mu Chen merasa pusing lagi di dalam pikirannya namun, dia menggigit lidahnya dengan kuat dan menggunakan rasa sakitnya untuk membuat dirinya tetap terjaga. Setelah itu, dia melihat api hitam melonjak di dalam tubuhnya. Api hitam itu melayang-layang dan bayangan hitam yang elegan dengan sayap muncul di dalam api. Itu adalah 9 Netehbert. Mu Chen melihat bayangan hitam yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya dan hatinya langsung bergetar. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa esensi jiwa binatang spiritual yang memasuki tubuhnya adalah esensi jiwa 9 Netehbert. Saat itu, Mu Chen tiba-tiba teringat sesaat sebelum dia jatuh pingsan di rawa hitam yang menakutkan. Api hitam yang menyerbu ke arahnya memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Mungkinkah esensi jiwa binatang spiritual 9 Netehbert tersembunyi di dalamnya? Dan itu memasuki tubuhnya melalui itu. Sialan. Mu Chen mengutuk dan tidak merasakan kegembiraan dari fakta bahwa esensi jiwa 9 Netehbert ada di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa merasakan detak jantung yang tidak teratur karena tidak mungkin baginya untuk menelannya dengan kekuatannya sekarang. Jika itu yang terjadi, hanya ada satu hasil, kesadarannya akan terhapus oleh 9 Netehbert. Selain itu, 9 Netehbert yang kejam dan licik bahkan mungkin menggunakan metode khusus untuk menempati tubuhnya agar terlahir kembali. Mu Chen jelas tidak senang melihat pemandangan seperti Li. Di dalam kobaran api hitam, 9 Netehbert sepertinya menyadari tatapan Mu Chen dan langsung mengeluarkan teriak api hitam berbalik dan mengebor ke arah aurasea Mu Chen. Itu cerdas. Ia tahu bahwa Mu Chen tidak akan bisa menghentikannya begitu auraseanya hancur. Setelah menghancurkan energi spiritualnya, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Binatang yang sangat ganas. Mu Chen dikejutkan oleh kekejaman 9 Netehbert. Dia dengan marah mengutuk saat dia mengerahkan energi spiritualnya dan berusaha menghentikan 9 Netehbert. 9 Netehbert di dalam kobaran api hitam tampaknya telah menyadari energi spiritual yang melonjak di dalam matanya yang tajam, sedikit penghinaan muncul. Tingkat keberadaan apa itu? Bahkan jika ia tidak memiliki tubuh, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh seorang anak laki-laki, yang baru saja memasuki tahap rotasi spiritual, bisa menghadapinya. Api hitam langsung berubah menjadi jauh lebih terang dan dia mengepakkan sayapnya kemudian, api langsung menyerbu ke arah energi spiritual yang melonjak. Namun, Mu Chen dapat mengetahui bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya telah sepenuhnya menguap ketika bertabrakan dengan api hitam. Bagi 9 Netehbert, blokade semacam ini sama sekali tidak efektif untuk melawannya. Di satu sisi, itu adalah makhluk spiritual super, yang namanya ganas dan terkenal di dunia. Di sisi lain, dia adalah seorang anak laki-laki, yang hanya berada di tahap rotasi spiritual. Mereka tidak berada pada level yang sama.
Mu Chen juga menyadari kesenjangan di antara mereka berdua namun, dia tidak menyerah karena ini. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan sedikit kekejaman muncul di matanya. Jika Anda ingin melumpuhkan saya, maka saya juga tidak akan membiarkan Anda menjadi lebih baik. Mu Chen menggerakkan pikirannya dan roda cahaya energi spiritual yang baru saja terbentuk perlahan-lahan beredar energi spiritual yang tersimpan di dalamnya benar-benar ditarik keluar olehnya. Kemudian, itu menyerbu ke arah api hitam yang mendekati auranya tanpa ampun. Cici. Api hitam itu terus menuju ke depan dan dimanapun api itu melintas, energi spiritual menguap. Bahkan ketika Mu Chen melakukan segalanya untuk menghentikan api hitam itu, mereka hanya tertunda sejenak. Jelas sekali bahwa hal itu tidak dapat menghentikan 9 Neteh Bird. Dalam 10 tarikan nafas pendek, api hitam telah menembus semua penghalang energi spiritual yang telah dipasang Mu Chen. Di luar auraseanya, mata 9 Neteh Bird tampaknya telah muncul di atas api hitam saat ia mengungkapkan sentuhan kebanggaan. Desir. Di bawah tatapan marah Mu Chen, api hitam bergerak dan memasuki auraseanya. Rasa sakit yang membakar langsung terpancar keluar dan menyebabkan wajah Mu Chen menjadi berubah. Dia bisa melihat 9 Neteh Bird menuju ke arah roda cahaya energi spiritual yang baru saja terbentuk setelah memasuki auraseanya. Burung itu meraung dan berusaha menghancurkannya. Roda cahaya energi spiritual mewujudkan semua energi spiritual yang telah dipadatkan oleh Mu Chen selama hidupnya. Jika dihancurkan, usaha Mu Chen dalam latihan akan langsung sia-sia. Jelas bahwa skema Mu Chen sama sekali tidak berdaya menghadapi keberadaan seperti itu. Perbedaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibantu oleh skema. Jadi, dia hanya bisa menatap dengan marah pada 9 Neteh Bird yang menyerang roda cahaya energi spiritualnya. Aku akan berusaha sekuat tenaga melawanmu. Di saat-saat terakhir, Mu Chen berteriak marah. Dia tidak peduli dan memaksa roda cahaya energi spiritualnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah satu-satunya hal yang masih bisa dia lakukan. Meskipun dia akan membayar harga yang mahal, itu masih lebih baik daripada 9 Neteh Bird yang menghapus kesadarannya. Roda cahaya energi spiritual memancarkan cahaya. Energi spiritual semacam ini juga tiba-tiba menjadi sangat ganas. Tetapi tepat ketika itu adalah saat ketika Mu Chen akan bertarung sampai akhir melawan 9 Neteh Bird, suara seperti lonceng bergema di dalam auraseanya. Di bawah suara aneh ini, roda cahaya energi spiritual Mu Chen yang mengamuk yang akan meledak benar-benar menjadi sedikit tenang. Mu Chen menyaksikan pemandangan ini dan menatap permukaan roda cahaya energi spiritual. Di lokasi itu, selembar kertas hitam tergeletak dengan tenang. Sepertinya suara itu dikeluarkan dari tempat itu. Ini. Mu Chen ingin menangis, tetapi air mata tidak mengalir keluar. Setelah dia mendapatkan kertas hitam misterius yang tidak dapat dia deteksi, kertas itu selalu ada di tubuhnya. Tidak pernah menunjukkan efek apapun, tetapi siapa yang menyangka bahwa itu akan menekan kemampuan terakhir yang dapat mencabut nyawa 9 Neteh Bird di saat kritis ini. Saat roda cahaya energi spiritual ditekan, api hitam yang dibentuk oleh 9 Neteh Bird berada di dekatnya. Api hitam tersebut menyebabkan roda cahaya energi spiritual di dalam auraseanya menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Sudah berakhir. Melihat pemandangan ini, Mu Chen menghela nafas putus asa. Dong. Tepat ketika api hitam yang ganas hendak menabrak roda cahaya energi spiritual, layar cahaya hitam turun ke bawah. Bang! Api hitam yang hampir selalu berbahaya itu benar-benar terpukul mundur. Kemudian, sedikit keterkejutan muncul di mata 9 Neteh Bird di dalam kobaran api hitam. Mu Chen juga tertegun saat melihat pemandangan itu. Dia buru-buru melihat ke halaman tipis kertas hitam itu. Ini karena lapisan tipis penghalang cahaya hitam turun darinya. Bas! Suara aneh yang terdengar seperti bahasa Sanskerta mulai keluar dari halaman kertas hitam. Kemudian, cahaya ungu gelap muncul di permukaan kertas hitam yang selalu tidak bergerak. Swoosh! Ketika cahaya-cahaya ini muncul, ia benar-benar terbentuk menjadi penghalang cahaya ungu gelap dan menyelimuti api hitam yang dibentuk oleh 9 Neteh Bird. Perkembangan yang tak terduga ini mengejutkan 9 Neteh Bird itu buru-buru menyerang penghalang cahaya. Tapi yang mengejutkan Mu Chen adalah bahwa penghalang cahaya itu sama sekali tidak bergerak melawan serangan 9 Neteh Bird. Itu bukanlah akhir. Setelah penghalang cahaya terbentuk, cahaya ungu mulai berkumpul di bawah 9 Neteh Bird dan secara bertahap meluas keluar. Cahaya itu benar-benar berubah menjadi bunga mandala berwarna ungu. Ukiran emas gelap yang tidak jelas tampak menutupi kelopak bunga mandala. Sedikit kengerian langsung muncul di mata 9 Neteh Bird ketika ia melihat bunga mandala dan ia berteriak ketakutan.
Bunga mandala ungu tua yang misterius itu seperti sangkar dan membatasi kobaran api hitam yang dibentuk oleh 9 netebert kemudian, perlahan-lahan bunga itu melayang menjauh dan mendarat di atas kertas hitam tipis. Sangkar bunga misterius benar-benar menjebak 9 netebert di dalam. Saat 9 netebert terperangkap, amukan di dalam aura Sea Mu Chen berangsur-angsur mereda. Kobaran api hitam juga mulai memudar dan berubah menjadi seekor Nine netebert mini seukuran kepalan tangan bayi. Ia meronta-ronta dengan marah, tapi tidak bisa lepas dari bunga mandala ungu tua oleh karena itu, ia hanya bisa berhenti dan menutup matanya yang ganas dan penuh kebencian saat ia bersiap untuk mengumpulkan kekuatan untuk sebuah kesempatan. Mu Chen benar-benar terpana saat dia menyaksikan pertempuran aneh di dalam aura Sea-nya hanya setelah beberapa saat dia akhirnya pulih dari keterkejutannya. Kemudian, dia menatap kosong ke arah bunga mandala ungu tua di atas halaman kertas hitam. Apakah masalahnya terselesaikan seperti ini? Bab 68 Arai Api Spiritual. Ketika Mu Chen bangun di pagi hari, pikirannya masih agak bingung jika bukan karena bunga mandala ungu kertas hitam di dalam lautan auranya dan 9 netebert yang terperangkap, dia akan mengira bahwa apa yang terjadi semalam adalah mimpi. Binatang sialan. Mu Chen secara bertahap menerima situasi tersebut setelah sekian lama dia dengan keras mengusap wajahnya dan mengutuk dengan marah. Meskipun 9 netebert dikurung oleh kertas hitam misterius, dia masih merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, 9 netebert terlalu kuat. Mungkin saat ini ia sangat lemah, tapi apa yang akan ia lakukan jika kertas hitam misterius itu tidak bisa menghentikannya setelah 9 netebert mendapatkan kembali kekuatannya di masa depan? Benda yang tertinggal di dalam tubuhnya ini seperti bom yang tidak stabil, benda itu bisa membuatnya tak berdaya kapan saja. Hanya setelah dia merasakan keganasan dan kekejaman dari 9 netebert, Mu Chen menyadari betapa naifnya dia berharap untuk menelannya. Dengan kebanggaan 9 netebert, Mu Chen dapat menjamin bahwa binatang sialan ini akan bertarung sampai akhir jika ada yang mencoba menelannya secara paksa. Apa gunanya menyimpan esensi jiwa binatang spiritual semacam ini? Mu Chen akhirnya menjadi tenang setelah dengan marah memarahi 9 netebert jauh di loop situasinya sudah terjadi. Tidak peduli seberapa banyak dia melampiaskannya, dia tidak bisa mengubah apapun. Untungnya baginya, 9 netebert saat ini terperangkap oleh kertas hitam, jadi dia punya waktu untuk memikirkan cara untuk menghadapi 9 netebert. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan sedikit mengatur dirinya sendiri sebelum meninggalkan kamar kemudian, dia berjalan ke tempat di mana dia akan belajar tentang susunan spiritual dari Tuan Wenling. Setelah perjalanan rawa hitam yang menakutkan, Mu Chen telah memahami betapa menakjubkannya susunan spiritual dan ketertarikannya terhadapnya meningkat secara signifikan. Selain itu, yang bisa dia susun hanyalah spiritual arai kecil, mereka bahkan tidak dianggap sebagai spiritual arai peringkat 1. Di ruang latihan tempat dia biasanya berlatih, Mu Chen tidak melihat Tuan Wenling. Sepertinya, dia sudah datang lebih awal. Namun, dia tidak sabar dan duduk bersila di atas bantal. Dia kemudian menunjukkan ekspresi merenung. Saat ini, dia telah secara resmi maju ke tahap rotasi spiritual dan dapat merasakan bahwa kepadatan energi spiritual di dalam tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Lebih jauh lagi, dia menjadi lebih mahir dalam mengendalikan energi spiritual. Aku ingin tahu berapa banyak segel spiritual yang bisa aku padatkan. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat sedikit harapan muncul di matanya. Dia segera mengulurkan telapak tangannya dan telapak tangannya berputar. Energi spiritual hitam pekat menyembur keluar darinya dan mengelilingi telapak tangannya sepenuhnya. Mu Chen benar-benar puas dengan kecepatan dan kepadatan energi spiritual. Seperti yang diharapkan dari tahap rotasi spiritual, efisiensi memobilisasi energi spiritual sangat melampaui tahap gerakan spiritual. Energi spiritual hitam gelap di ujung jari Mu Chen dengan cepat berkumpul dan berubah 8 segel spiritual tampak terkondensasi secara berurutan dengan cepat. Kemudian, segel spiritual ke-9 diam-diam mengembun ketika Mu Chen menggerakkan ujung jarinya. Mu Chen menatap segel spiritual ke-9, tetapi dia tidak berhenti sampai energi spiritual hitam gelap terus mengembun dan segel spiritual ke-10, ke-11 muncul. Pada akhirnya, jumlah segel spiritual berhenti di segel ke-12. Mu Chen memperhatikan 12 segel spiritual di telapak dia hampir tidak puas dengan hasil ini karena dia bisa merasakan bahwa ini bukanlah batas baginya. Namun, dia baru saja maju ke tahap rotasi spiritual dan membutuhkan sedikit waktu untuk menstabilkan diri. Ketika itu terjadi, dia percaya bahwa dia akan mampu melakukan yang lebih baik.
Mu Chen tersenyum sendiri ketika dia melihat kemajuannya sendiri. Dia mengepalkan tangannya dan 12 segel spiritual menghilang. Setelah itu, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Kemudian, pintu didorong terbuka dan Wen Ling masuk. Tuan Wen. Melihat ini, Mu Chen buru-buru bangkit dan menyapa Wen Ling. Wen Ling memberi isyarat dengan tangannya dan menatap anak laki-laki di depannya. Senyum terpampang di wajahnya yang tegas saat dia berkata, "Saya mendengar dari penguasa wilayah bahwa Anda menggunakan arai spiritual kecil di rawa hitam yang menakutkan. Kamu telah belajar dengan cepat." Wen Ling diminta oleh Mu Feng untuk mengajari Mu Chen tentang arai spiritual dan yang terakhir dapat dengan cepat memasuki pintu arai spiritual. Hal ini membuatnya sedikit senang. Namun, dia harus mengakui bahwa sebagian besar karena Mu Chen memiliki bakat yang cukup besar dalam aspek arai spiritual. Mu Chen tersenyum malu. Arai spiritual kecil yang dia gunakan hanya bisa mengelabui spiritual beast dengan kecerdasan rendah. Kamu mungkin harus berlatih sendiri selama 2 hari ke depan. Wen Ling memandang Mu Chen dan berkata, "Ayahmu berencana untuk membangun arai konvergensi roh peringkat 2 di dalam kotamu. Tingkat arai konvergensi roh ini bukanlah sesuatu yang bisa saya atur sendiri. Oleh karena itu, ayahmu membayar mahal untuk mengundang 3 Master Arai Roh peringkat 1 untuk membantu. Selama periode waktu ini, saya harus bekerja sama dengan mereka untuk melihat apakah itu akan berhasil." Sebuah arai konvergensi roh peringkat 2, Mu Chen sedikit terkejut. Di seluruh alam spiritual utara, satu-satunya arai konvergensi roh peringkat 3 ada di Akademi Spiritual Utara. Sedangkan untuk arai konvergensi roh peringkat 2, hanya wilayah Liu yang memilikinya. Bahkan wilayahmu hanya memiliki arai konvergensi roh peringkat 1. Ini pasti yang dipikirkan ayahnya. Bagaimanapun, arai konvergensi roh adalah simbol untuk menunjukkan betapa kuatnya sebuah kekuatan. Agar wilayah Liu dapat menjadi wilayah terkuat dari 9 wilayah, arai konvergensi roh peringkat 2 harus berperan di dalamnya. Namun, arai konvergensi roh peringkat 2 bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibangun. Bahkan untuk beberapa Master Arai Roh peringkat 2, mereka tidak akan yakin bahwa mereka dapat menyusunnya. Selain itu, membangun arai konvergensi roh membutuhkan sejumlah besar bahan langka. Jadi, itu sangat mahal. Ini akan menjadi pukulan berat bagi wilayahmu jika gagal. Inilah sebabnya mengapa Mu Feng tidak sembarangan mencobanya dan menanggungnya selama bertahun-tahun. Dari kelihatannya, ayahnya akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tetapi bahkan jika mereka mengundang 3 Master Arai Spiritual peringkat 1 lainnya untuk bekerja sama dengan Wen Ling, masih sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berhasil mengatur arai konvergensi roh peringkat 2. Ya, Tuan Wen. Jika Anda sibuk, tidak apa-apa jika Anda fokus pada urusan Anda. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Wen Ling mengangguk. Tampaknya dia cukup kesulitan karena arai konvergensi roh peringkat 2. Dia tidak berencana untuk mengatakan apa-apa lagi dan berniat untuk pergi saat dia berbalik. Tentang itu, Tuan Wen. Mu Chen tiba-tiba angkat bicara. Dia menatap Wen Ling, yang bingung, dan ragu-ragu sebelum berkata, "Saya pikir saya memiliki beberapa pemahaman tentang arai spiritual kecil sekarang. Saya ingin tahu apakah Tuan Wen bisa memberi saya gulungan diagram arai peringkat 1 sehingga saya bisa mempelajarinya." Setelah mendengar bahwa Mu Chen ingin mempelajari arai diagram peringkat 1, Wen Ling wajahnya menjadi serius lagi. "Bagus kalau kamu punya bakat, tapi apa kamu lupa kata-kata yang kukatakan padamu untuk tidak sombong? Susunan spiritual peringkat 1 membutuhkan setidaknya 15 segel spiritual. Kerumitannya juga jauh melampaui arai spiritual kecil. Jika Anda ingin belajar pada diagram arai peringkat 1, maka Anda harus menunggu sampai Anda membentuk 10 segel spiritual." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Keterkejutan muncul di wajahnya yang tegas karena dia melihat anak laki-laki itu mengangkat telapak tangannya. Kemudian, 10 segel spiritual yang dia sebutkan muncul di ujung jarinya. "Kamu." Wen Ling tertegun saat dia menatap 10 segel spiritual di ujung jari Mu Chen. Dia baru pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat sebelum menatap Mu Chen dengan aneh. Sudah berapa lama orang ini bersentuhan dengan kultivasi arai spiritual? Dia sebenarnya sudah bisa membentuk 10 segel spiritual. Bukankah bakat yang dia tunjukkan di bidang ini terlalu menakutkan? Batuk. Wen Ling mengeluarkan batuk kering dan menyembunyikan keterkejutan di wajahnya saat dia berkata, "Karena Anda sudah mencapainya, maka saya akan mengizinkannya." Sementara dia mengatakan ini, dia mengeluarkan diagram arai merah dari dalam pelukannya dan menyerahkannya kepada Mu Chen. Gulungan ini adalah arai spiritual peringkat 1 yang agak sederhana, namanya adalah arai api spiritual.
Arai spiritual ini membutuhkan setidaknya 15 segel spiritual untuk mengaturnya. Tidak masalah jika Anda ingin mempelajarinya, tapi jangan mencoba menyusunnya. Jika tidak, tidak akan menyenangkan jika arai spiritual menjadi bumerang bagimu. Mu Chen mengangguk saat dia dengan bersemangat menerima diagram arai merah. Melihat ini, Wen Ling melepaskan tangannya dan segera pergi. Dia masih harus berdiskusi dengan 3 master arai spiritual lainnya yang diundang mengenai bagaimana mereka harus membangun arai spiritual peringkat 2. Ini sangat merepotkan. Namun, ini mungkin merupakan kesempatan yang bagus untuknya. Dia mungkin dapat menemukan katalisator, yang akan meningkatkan dirinya sendiri, dan memungkinkannya untuk maju menjadi master arai spiritual peringkat 2. Melihat Wen Ling pergi, Mu Chen dengan hati-hati membuka gulungan untuk arai spiritual peringkat 1 kemudian, lampu merah menyala saat panas samar muncul. Mu Chen memusatkan pikirannya dan memusatkan matanya padanya. Lampu merah berkedip pada diagram arai. Berkas cahaya akan memanjang dan terjalin satu sama lain dan membentuk garis besar yang agak rumit. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya saat dia menatap diagram arai, yang akan membuat orang biasa pusing. Arai spiritual peringkat 1 memang jauh lebih kompleks daripada arai spiritual kecil. Namun, itu membuatnya semakin tertarik. Mu Chen tenggelam dalam arai api spiritual, dan mempelajari garis besar sinar spiritual yang kompleks di dal. Hanya setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menarik kembali pandangannya. Meskipun dia cukup bersemangat untuk mencobanya, dia tidak akan mencobanya dengan sembarangan. Lagi pula, arai spiritual peringkat 1 ini membutuhkan setidaknya 15 segel spiritual dan terbukti bahwa dia belum mencapai level itu sekarang. Sepertinya saya harus mengembun dengan benar untuk sementara waktu. Mu Chen merasa puas saat dia menyimpan diagram arai. Kemudian, dia memejamkan mata dan mencoba memadatkan lebih banyak segel spiritual. Selama beberapa hari berikutnya, Wen Ling sibuk dengan masalah membangun arai konvergensi roh peringkat 2. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengajari Mu Chen dan yang terakhir dengan senang hati bersantai. Dia akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mencoba memadatkan segel roh. Usahanya membawa efek yang besar. Karena Mu Chen secara bertahap beradaptasi dengan tahap rotasi spiritual, kendali atas energi spiritualnya menjadi lebih mahir. Dengan demikian, pada hari kelima, dia berhasil meningkatkan jumlah segel spiritual menjadi 15. Setelah jumlah segel spiritual mencapai 15, Mu Chen tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Kemudian, pemuda yang bersemangat itu mengeluarkan arai api spiritual sekali lagi. Saat ini, dia akhirnya memenuhi syarat untuk mencoba arai spiritual peringkat 1 yang sebenarnya. Bab 69 Arai konvergensi roh peringkat 2. Di halaman Mu Estate, Mu Chen berdiri tegak saat kegembiraan melonjak melalui matanya setelah berhari-hari berlatih. Dia akhirnya berhasil mengumpulkan 15 segel roh. Ini juga mencapai persyaratan dasar untuk arai api spiritual. Dan dia juga akhirnya bisa menguji seberapa kuat arai spiritual peringkat 1. Telapak tangan Mu Chen terbuka dan energi spiritual hitam pekat berkelebat sebelum berubah menjadi segel spiritual hitam yang bersinar. Dia memanipulasi segel spiritual dan menyalurkannya untuk memasuki udara. Kemudian, segel spiritual itu tampak lenyap seperti tetesan air hujan yang jatuh di lautan. Satu-satunya hal yang dapat dirasakan orang lain adalah fluktuasi yang aneh dan beriak. Kerumitan mengatur arai spiritual peringkat 1 jauh melampaui arai spiritual kecil. Meskipun Mu Chen telah terus-menerus mempelajari diagram arai dari arai api spiritual selama beberapa hari terakhir, ini masih merupakan pertama kalinya mencobanya untuknya. Jadi, dia masih belum terbiasa. Keringat muncul di dahinya saat dia menyalurkan 15 segel spiritual ke udara. Dengun. 15 segel spiritual menyatu ke udara dan membentuk cahaya energi spiritual yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Kemudian, Mu Chen mengendalikan pikirannya dan memanipulasi cahaya energi spiritual untuk memanjang menjadi berkas cahaya. Pada akhirnya, berkas-berkas cahaya itu saling terkait satu sama lain. Diagram arai agak rumit, jadi Mu Chen cukup sibuk. Mengatur diagram arai yang rumit membutuhkan kontrol yang baik dan satu kesalahan akan menyebabkan kegagalan. Jelaslah bahwa arai spiritual peringkat 1 tidak semudah itu untuk diatur. Meskipun Mu Chen cukup berbakat di bidang itu, dia tidak dapat menyelesaikannya dalam satu kali percobaan. Jadi, ketika berkas cahaya untuk diagram arai meluas ke langkah yang rumit, dia akhirnya membuat kesalahan. Pancaran cahaya energi spiritual telah meluas ke lokasi yang salah. Begitu posisi berkas cahaya energi spiritual tidak aktif, Mu Chen diam-diam berteriak sial. Kemudian, dia melihat udara di depannya memancarkan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat.
Warna merah menyala melonjak keluar dari lokasi itu dan samar-samar bisa melihat bentuk arai spiritual yang belum selesai. Boom! Energi spiritual merah menyala yang dahsyat langsung membombardir tubuh Mu Chen dan suara yang dalam T itu membuat Mu Chen terbang mundur puluhan meter dan penampilannya yang tertekan membuatnya tampak seperti dia cukup canggung. Setelah itu, Mu Chen memanjat dari tanah. Untungnya, dia tidak mengalami cedera parah. Dia menepuk-nepuk tubuhnya dengan santai dan merenung sejenak sambil memikirkan kembali area di mana dia gagal. Cahaya terus berkelebat di dalam matanya yang hitam. Upaya pertama Mu Chen dalam menyusun arai spiritual peringkat 1 telah berakhir dengan kegagalan namun, dia tidak menyerah. Sebaliknya, hal itu membangkitkan sikap keras kepalanya dan dia mulai mencobanya lagi setelah beristirahat sejenak. Tapi hasilnya, boom, boom. Di halaman, suara teredam terdengar tanpa henti sepanjang sore. Di lokasi itu, sesosok anak muda tak henti-hentinya terpesona. Para penjaga yang berpatroli saling memandang ketika mereka mendengar suara-suara itu, tetapi mereka tidak berani mengganggu latihan Mu Chen. Mu Chen, yang cukup canggung, akhirnya menghentikan latihannya saat malam menjelang. Dia telah menghabiskan sepanjang sore dengan kegagalan. Namun, hal ini tidak membuat kepercayaan dirinya runtuh. Hal ini karena ia telah mengatasi bagian di mana ia gagal di setiap kali ia gagal. Berdasarkan kecepatan ini, dia akan segera dapat mengatur arai api spiritual. Saat dia memikirkan hal ini, Mu Chen menyeringai dan bertepuk tangan. Kemudian dia berbalik dan pergi. Selama 3 hari berikutnya, Mu Chen telah menempatkan hampir semua energinya pada arai api spiritual. Dia akan mencobanya berulang kali di halaman, namun dia selalu gagal. Kadang-kadang, penjaga yang berpatroli di dalam perkebunan akan merasa terkejut ketika mereka melihat Mu Chen merangkak dari tanah tanpa daya. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilatih Mu Chen, tetapi sikapnya memanjat dan mengabaikan semua kegagalan itu membuat mereka mengagumi ketekunan dan desakannya. Tuan kecil cukup rajin. Sepertinya akan ada penerus untuk wilayahmu di masa depan. Para penjaga memikirkan hal ini sambil berjalan dengan ringan. Mereka tidak ingin mengganggu anak laki-laki yang sedang berlatih di halaman. Kegagalan Mu Chen terus berlanjut. Ini berlanjut hingga malam hari ketiga sebelum ada sedikit perubahan. Anak laki-laki di halaman benar-benar canggung lagi, hanya matanya yang masih berkedip. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi serius dan 15 segel spiritual menari-nari di sekitar ujung jarinya. Mereka segera menyatu ke udara dan mengeluarkan fluktuasi energi spiritual. Dibandingkan dengan beberapa hari terakhir, teknik Mu Chen telah meningkat. Tampaknya kegagalan yang dia alami memungkinkan dia untuk maju secara signifikan. Saat fluktuasi terjadi di udara, aura spiritual di dalam dunia juga terbang dengan cepat. Sebuah lampu merah tiba-tiba muncul di depan Mu Chen dan susunan lampu merah yang rumit secara bertahap muncul. Di dalam susunan lampu merah yang berapi-api, cahaya melonjak seperti nyala api yang bergerak. Bol itu terlihat sangat megah. Mu Chen menatap arai api spiritual, yang akhirnya selesai dan kegembiraan mengalir dari matanya. Dia akhirnya berhasil setelah banyak kegagalan. Meskipun arai api spiritual masih menunjukkan beberapa tanda ketidakstabilan saat ini masih merupakan pengaturan yang berhasil dibuat oleh Mu Chen. Pergi. Mu Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya dan jari-jarinya bergerak. 2 jarinya tidak ditekuk dan menunjuk ke batu besar yang seperti gunung di halaman. Dengu. Sebuah cahaya berapi-api tiba-tiba muncul di arai api spiritual. Kemudian, sebuah pilar cahaya api merah meletus seperti gunung berapi. Itu melesat dengan dahsyat dari arai spiritual dan membombardir batu raksasa itu. Bang! Bumi tampak bergetar pada saat itu. Batu raksasa yang seperti ruangan berukuran mini itu langsung hancur dan kerikil-kerikil meledak. Hal itu membuat halaman menjadi berantakan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Keterkejutan memenuhi wajah Mu Chen saat dia menyaksikan kekuatan arai api spiritual. Kekuatan ini mungkin sesuatu yang bahkan kultivator tahap rotasi spiritual tahap tengah akan sulit untuk bertahan. Arai spiritual peringkat 1 benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Namun, konsumsinya juga cukup tinggi untuknya. Tuan kecil. Para penjaga di luar halaman juga mendengar keributan itu dan buru-buru bergegas masuk. Mereka menatap kekacauan di tanah dan tercengang. Awalnya, mereka mengira bahwa Mu Chen telah menderita serangan musuh dan dengan cepat bergegas. Tidak apa saya melakukan ini semua sendiri. Mu Chen tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menatap penampilan canggung yang dia miliki dan tersenyum tak berdaya. Kemudian, dia berbalik dan memasuki rumah untuk membersihkan diri sementara para penjaga saling bertukar tatapan. Sejak kapan Tuan kecil menjadi begitu kuat? Dia benar-benar menghancurkan batu besar seperti gunung.
Bahkan kapten mereka, yang telah mencapai tahap rotasi spiritual, tidak dapat melakukannya. Setelah Mu Chen membersihkan diri, dia berjalan keluar dari kamar dan menyelinap pergi saat dia melihat para penjaga membersihkan halaman. Dia cukup lelah setelah mempelajari arai api spiritual semalaman selama beberapa hari. Mu Chen berjalan menyusuri Mu Estate dengan santai dan berjalan di dekat ruang pertemuan. Kemudian, dia melihat cahaya di dalamnya. Sudah selarut ini, namun ayahnya masih mendiskusikan beberapa urusan. Mu Chen berpikir sejenak dan berjalan mendekat. Dia segera mendengar suara keras yang datang dari ruang rapat. Suara itu cukup familiar karena itu adalah suara Mu Feng yang memukul meja dengan marah. Ayahnya sudah lama tidak begitu marah. Apa yang terjadi? Mu Chen ragu-ragu sejenak sebelum menegangkan telinganya untuk mendengarkan. Di dalam ruang rapat, wajah Mu Feng gelap karena marah. Meja di depannya hancur berkeping-keping olehnya. Dia berdiri dan dengan marah berteriak, orang-orang wilayah Liu itu brengsek. Mereka benar-benar suka menghalangi kita secara diam-diam. Di sampingnya, Zhou Ye juga memiliki ekspresi muram dan langsung berseru, para bajingan itu. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan dan menahan banyak master arai spiritual ketika mereka mendengar bahwa kita akan membangun arai konvergensi roh peringkat 2. Dengan sisa bahan yang tersisa, kita tidak bisa gagal lagi. Mu Feng mengepalkan tinjunya dengan erat dan melihat ke arah 4 sosok lainnya di ruangan. Salah satu orang di ruangan itu adalah Wenling. Adapun yang lainnya, mereka semua adalah individu parubaya. Mereka pasti 3 master arai spiritual peringkat 1 lainnya yang diundang oleh Mu Feng. Tuan Wenling, kesulitan apa lagi yang kita hadapi sekarang untuk membangun arai konvergensi roh peringkat 2? Mu Feng merendahkan suaranya dan bertanya perlahan. Wenling menghela nafas dan berkata, penguasa wilayah. Kami telah mencoba sekali selama beberapa hari terakhir. Namun, itu berakhir dengan kegagalan dan kami membuang banyak bahan. Berdasarkan dugaan kami mungkin membutuhkan master arai spiritual peringkat 1 lainnya untuk membantu kami. Zhou Ye mengerutkan kening dan berkata, pada dasarnya kami telah mengundang semua master arai spiritual di wilayahmu. Dengan halangan wilayah Liu, mungkin akan sulit untuk menemukan master arai spiritual peringkat 1 lainnya. Wenling tertawa pahit. Dia juga tahu bahwa itu merepotkan, tapi tidak ada cara lain. Mereka telah mencobanya sebelumnya dan tahu bahwa itu tidak mungkin dilakukan hanya dengan mereka berempat. Zhou Ye. Mata Mu Feng berkedip dan segera melambaikan tangannya sambil berkata, kirimkan kabar kepada master arai spiritual yang telah ditarik oleh wilayah Liu bahwa wilayahmu akan menggandakan apapun yang dijanjikan wilayah Liu kepada mereka selama mereka membantu wilayahmu. Zhou Ye terkejut. Ini berarti mereka harus membayar harga yang mahal. Selain itu, kata-kata ini berarti bahwa master arai spiritual yang licik mungkin akan mengambil kesempatan untuk memeras setiap bagian terakhir dari mereka. Jika itu yang terjadi, itu tidak adil bagi 3 guru arai spiritual lainnya di depan mereka. Itu akan dengan mudah menunjukkan bahwa mereka tidak adil. Memikirkan hal ini, dia melirik ke arah 3 master arai spiritual lainnya seperti yang diharapkan, mereka agak tidak wajar. Penguasa wilayah tidak boleh mengucapkan kata-kata ini dalam kemarahan. Ini bisa menyebabkan kita runtuh. Wenling berkata sambil tersenyum masam. Pada saat ini, Mu Feng sepertinya sudah bangun. Dia pertama-tama mengepalkan tinjunya ke 3 master arai spiritual lainnya sebelum duduk kembali sambil mengertakkan gigi dengan ekspresi suram. Saat ini, berita tentang wilayahmu yang ingin membangun arai konvergensi roh peringkat 2 telah menyebar. Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, mereka akan menjadi lelucon. Keheningan memenuhi ruang rapat lagi dan suasananya cukup menyedihkan. Berder. Tepat ketika semua orang terdiam, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Mu Feng mengerutkan kening dan hendak berteriak. Namun, dia segera menelannya kembali saat melihat sosok Mu Chen. Mu Chen tersenyum pada Mu Feng dan kemudian berbalik ke Wenling sambil berkata, Tuan Wen, saya melihat bahwa Anda kehilangan guru arai spiritual. Apakah tidak apa-apa jika saya yang menggantikannya? Bab 70 Partisipasi. Suasana di dalam ruang pertemuan tampak sedikit membeku karena kalimat Mu Chen. Kemudian, Mu Feng dan yang lainnya mengarahkan pandangan terkejut mereka ke arah Mu Chen. Kegilaan apa yang kamu katakan? Mu Feng memarahinya sambil mengerutkan kening. Wenling juga mengerut. Membangun arai konvergensi roh peringkat 2 adalah masalah yang agak merepotkan. Hanya master arai spiritual peringkat 1 yang bisa membantu. Meskipun Mu Chen memiliki bakat yang cukup besar di bidang arai spiritual, dia baru saja memulai. Bagaimana dia bisa menahan tanggung jawab seperti itu? Ohoho, membangun arai konvergensi roh peringkat 2 bukanlah sesuatu yang bisa kamu ikuti dengan santai.
Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, kehilangan material akan menjadi pukulan serius bagi wilayahmu. Seorang pria parubaya dengan alis tebal tersenyum tipis. Jelas sekali bahwa dia memperlakukan kata-kata Mu Chen sebagai anak laki-laki yang bertingkah sombong. Dua master arai spiritual peringkat satu lainnya juga menganggukkan kepala jika seorang anak nakal bisa berpartisipasi dalam hal ini, lalu mengapa mereka membutuhkannya? Tuan Wen, jika Anda dapat mengatur arai spiritual peringkat satu, apakah Anda hampir tidak dianggap sebagai master arai spiritual peringkat satu? Mu Chen mengabaikan mereka dan bertanya pada Wen Ling sambil tersenyum. Wen Ling ragu-ragu dan berkata, dalam arti luas, itu benar. Saya telah berhasil mengatur arai spiritual peringkat satu, arai api spiritual, yang telah Anda serahkan kepada saya. Kata Mu Chen. Suara Wen Ling tiba-tiba berhenti. Dia berhenti selama setengah detik sebelum segera berteriak, bagaimana mungkin? Kamu bisa mengatur arai api spiritual. Tiga master arai spiritual peringkat satu lainnya menatap Mu Chen dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak laki-laki akan mencapai level yang sama dengan mereka. Mu Feng dan Zhou Ye juga menatap Mu Chen dengan ekspresi terkejut. Namun, mereka berdua mengenal Mu Chen dengan cukup baik. Mu Chen tidak akan sembarangan mengeluarkan omong kosong di depan mereka. Jika dia mengatakan bahwa dia bisa mengatur arai api spiritual, ada tingkat kebenaran tertentu untuk itu. Kamu. Wen Ling juga pulih dari keterkejutannya dan menatap Mu Chen dengan ragu-ragu seolah-olah dia masih tidak mempercayainya. Jika itu masalahnya, coba atur di depan kami. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Dia mencengkeram tangannya dan energi spiritual hitam pekat memadat. Kemudian, 15 segel spiritual hitam berkedip saat terbentuk. Dia benar-benar mampu membentuk 15 segel spiritual. Wajah ketiga master arai spiritual peringkat satu berubah menjadi serius ketika mereka melihat ini. Jumlah segel spiritual yang bisa mereka padatkan hanya 17. Dan sekarang, seorang anak laki-laki, yang baru berusia belasan tahun, sudah hampir menyusul mereka. Seberapa menakutkankah bakatnya dalam hal arai spiritual? Mulut Wen Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika dia melihat 15 segel spiritual namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah mempercayai kata-kata Mu Chen di dalam hatinya. Wajah Mu Chen berubah menjadi serius dan dia menjentikkan 10 jarinya. 15 segel spiritual melesat ke udara dan menyatu ke udara. Kemudian, tangannya dengan cepat mengganti segel. Dengu. Saat segel Mu Chen berubah, semua orang di tempat kejadian dapat merasakan suhu di ruangan itu meningkat dengan cepat. Energi spiritual di dalam dunia dengan cepat berkumpul di udara di depan mereka. Semua orang di tempat kejadian adalah individu yang memiliki persepsi. Dengan demikian, mereka dapat melihat secara samar-samar diagram cahaya kompleks yang terbentuk dengan cepat di udara. Cahaya api melesat melalui arai. Waktu perlahan berlalu. Setelah beberapa saat, Mu Chen akhirnya menghentikan tangannya untuk berubah. Di udara di depan mereka, arai spiritual merah menyala perlahan-lahan muncul saat menyelimuti setengah dari ruang rapat. Ini. Wen Ling memiliki ekspresi yang rumit saat dia menatap arai spiritual yang terbentuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia berkata, ini jelas merupakan arai api spiritual. Tiga master arai spiritual peringkat satu lainnya di sampingnya saling bertukar tatapan. Mereka segera mengeluarkan tawa pahit. Seorang anak laki-laki, yang berusia belasan tahun, adalah seorang guru arai spiritual peringkat satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dalam hidup mereka. Orang aneh macam apa penguasa kecil wilayahmu itu? Mata Mu Feng dan Zhou Ye dipenuhi dengan kegembiraan. Mu Feng berdiri dan menepuk pundak Mu Chen sambil berkata sambil tersenyum, anak laki-laki, sepertinya kamu benar-benar mewarisi bakat ibumu dalam hal ini. Jangan abaikan saja usahaku di dalamnya, oke? Mu Chen berkata tanpa daya. Jika dia tidak menghabiskan 1 minggu sepenuhnya tenggelam dalam mempelajari arai api spiritual, dan merangkak naik setelah mengalami banyak kegagalan, bagaimana dia bisa berhasil? Mu Feng tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kebanggaan dan kepuasan di dalam matanya. Kemarahan yang dia miliki terhadap wilayah Liu karena menghalanginya telah lenyap sama sekali saat ini. Tuan Wen, bagaimana pendapat Anda tentang Mu Chen? Apakah dia bisa membantu? Mu Feng memandang Wen Ling dan bertanya. Wen Ling merenung sejenak dan berkata, memang benar bahwa Mu Chen mampu memadatkan arai api spiritual. Namun, dia baru saja memulai dan tidak dapat dianggap sebagai master arai spiritual peringkat satu yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia masih perlu mengasah pengalaman dan penglihatannya. Mu Feng melirik Mu Chen dan juga menganggukkan kepalanya. Memang,
tidak peduli seberapa berbakatnya Mu Chen di bidang ini, pengalaman bukanlah sesuatu yang akan datang kepadanya tanpa alasan. Wajah Mu Chen berubah menjadi sedikit. Ohoho, tapi pengalaman datang dari mengumpulkannya secara perlahan membangun arai konvergensi roh peringkat 2 mungkin merupakan kesempatan besar baginya. Saat ini, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya. Wenling menatap Mu Chen, yang pahit, dan tersenyum. Kemudian, nada suaranya berubah. Kejutan dengan cepat mengalir dari mata Mu Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih, Tuan Wen." Wenling melambaikan tangannya, mata yang menatap Mu Chen dipenuhi dengan cahaya yang sangat lembut. Bahkan dia tidak bisa tidak menunjukkan rasa cinta kepada anak laki-laki yang begitu berbakat. Namun, dia juga dengan cepat mengerti bahwa dia mungkin tidak akan bisa memberikan banyak bimbingan kepada Mu Chen karena bakatnya. Ini karena itu adalah masalah sederhana bagi yang terakhir untuk mengungguli dia. 3 Master Arai Spiritual peringkat 1 lainnya tidak menolak setelah mendengar ini. Jelas terlihat bahwa mereka terguncang oleh penampilan Mu Chen sebelumnya. Menurut Wenling, Mu Chen belum pernah terpapar pada arai spiritual selama sebulan, namun kemampuannya akan segera menyusul mereka. Mungkin anak ini akan segera menjadi Master Arai Spiritual terkuat di alam spiritual utara. Aku akan membawa Mu Chen bersamaku besok ke lokasi arai konvergensi roh. Kami akan membiarkan dia terbiasa dan mencobanya setelah beberapa hari. Bagaimana dengan itu? Wenling memandang Mu Feng dan bertanya. Baiklah. Mu Feng tidak keberatan selama Mu Chen mampu meningkatkan pemahamannya tentang arai spiritual, dia tidak akan merasa sakit bahkan jika Mu Chen menyia-nyiakan semua materi yang mereka kumpulkan. Karena mereka telah membuat keputusan, Wenling dan yang lainnya membicarakan detailnya dengan Mu Feng sebelum pergi. Nah, kamu harus mengikuti Tuan Wenling besok dan belajar dengan benar, jangan hanya puas dengan bakatmu. Kultivasi dalam arai spiritual bukanlah sesuatu yang bisa kamu capai hanya dengan bakat. Mu Feng memperhatikan Wenling dan yang lainnya pergi sebelum berbalik untuk berbicara dengan Mu Chen. Tidak peduli apapun, kamu tidak boleh biasa dalam kultivasi arai spiritual bahkan jika kamu biasa dalam kultivasi energi spiritual, jika tidak, kamu akan mempermalukan ibumu. Mu Chen memutar matanya dan tidak bisa tidak bertanya, ibu benar-benar seorang master arai spiritual yang luar biasa. Pencapaian ibumu dalam arai spiritual dapat dikatakan tak tertandingi di alam spiritual utara. Mungkin bahkan di 5 akademi besar, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Mu Feng berkata dengan senyum tipis. Dia sehebat itu. Mu Chen sedikit tercengang. Dia bisa menahannya jika itu adalah master arai spiritual di alam spiritual utara. Tapi tempat seperti apa, 5 akademi besar itu? Di tempat itu, master arai spiritual terkuat mungkin bisa memusnahkan kultivator tahap roh dengan iseng. Ibunya sebenarnya sehebat itu. Tapi jika ibu sehebat itu, ayah, tidakkah kamu merasakan banyak tekanan? Mu Chen tiba-tiba melirik Mu Feng dan bercanda. Ketika aku pertama kali bertemu ibumu, kekuatannya entah bagaimana disegel ke tingkat yang sangat rendah saat itu, aku memperlakukannya sebagai wanita biasa yang lemah dan melindunginya dalam perjalanan. Pada akhirnya, aku hampir mati. Mu Feng tersenyum kemudian, dia menunjukkan kebanggaan di matanya dan berkata, siapa yang menyangka dia akan menjadi sekuat itu? Namun, ibumu sangat lembut, jadi mengapa saya harus merasakan tekanan? Jadi, kamu mengambil keuntungan darinya saat dia dalam keadaan berbahaya. Ketika ibu memiliki kekuatannya yang tersegel, itu pasti ketika dia paling lengah. Kalau tidak, mengapa dia menyukaimu, ayah? Mu Chen berkata saat dia memahami situasinya. Anak nakal sialan, kamu mencari pukulan. Mu Feng akhirnya mengubah rasa malu menjadi amarah dan berpura-pura memukul Mu Chen. Namun, Mu Chen tertawa sambil bergegas pergi sambil meninggalkan Mu Feng yang tercengang. Anak laki-laki itu. Mu Feng menyingkirkan tinjunya dan segera mengeluarkan senyum senang sambil bergum, Jing, putra kita menjadi semakin luar biasa. Saya pikir dia mungkin bisa melampaui Anda di masa depan. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi waktu ketika keluarga kita bersatu kembali. Setelah berbicara sampai pada titik ini, dia sepertinya teringat sesuatu dan kegelapan memancar di matanya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan wajahnya yang terkulai cukup gelap. Kamu bisa meremehkanku. Saya tidak peduli. Memang benar bahwa saya tidak memiliki kemampuan, tapi saya masih memiliki anak saya. Keesokan harinya, ketika pagi baru saja tiba, Mu Chen sudah keluar dari kamarnya. Di luar ruang rapat, dia melihat Mu Feng, Wenling dan yang lainnya, yang sudah menunggunya. Ayo pergi.
Mu Feng menunjukkan senyuman tipis ketika dia melihat Mu Chen tiba. Dia memimpin dan menyerbu keluar dari Mu Estate ke bagian utara kota Mu. Di lokasi itu, ada sebuah alun-alun yang luas. Itu adalah tempat di mana para penjaga wilayah Mu berlatih setiap hari. Jika mereka mampu mengatur arai konvergensi roh peringkat 2 di tempat ini, itu akan meningkatkan daya tarik wilayah Mu ke beberapa kultivator. Bagaimanapun, arai konvergensi roh akan membawa manfaat besar untuk kultivasi. Saat ini, alun-alun telah diisolasi oleh penjaga wilayah Mu. Mu Feng dan yang lainnya memasuki alun-alun dan menghentikan langkah kaki mereka. Kemudian, mereka menatap tajam ke depan.